I wanna be your girl. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Rida, kan duduk. Iya. Oh iya, Mbak tadi dari rumah langsung sini. Iya, dari rumah langsung ke sini. Nggak kesasar ke rumah saya. Nyasar sih tadi, cuma ya nanya orang gitu. Oh iya. Sudah lama ya Mbak nggak pernah ketemu. Iya, lama banget Mbak. Udah berapa lama ya? Nggak ngitung. Iya, sudah dari zaman SMP ya Mbak ya. SMA-nya Iya. kan kita beda, jadi Iya, nggak pernah. terakhir ketemu pas SMP ya. Iya. Oh iya Mbak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sih Mbak. Cuman akhir-akhir ini gimana ya? Ada sesuatu yang ganggu pikiran saya gitu. Gitu Kayak ya, Mbak. nggak tenang aja rasanya. Sudah berapa lama Mbak Rida merasakan kayak nggak tenang gitu? Akhir-akhir ini aja sih Mbak. Mungkin semingguan atau? Ya antara seminggu atau 2 mingguan gitu lah. Gitu. Oh ya Mbak Rida kesini mungkin ada yang bisa saya bantu. Nah itu tadi Mbak, sebenarnya saya kesini tuh mau konseling gitu. Oh gitu. Oh ya, ini ada minum sih, boleh diminum. Oh terima kasih Mbak, repotin. Iya. Oh iya, sebelumnya Mbak Rida sudah pernah melakukan konseling apa belum? Belum sih. Oh, jadi gini, saya jelaskan dulu ya. Konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseling untuk memecahkan masalah konseling. Nah, di sini konselor itu sebagai fasilitator dan konseling yang memecahkan masalahnya sendiri. Lalu dari konseling sendiri itu ada beberapa asas, Mbak. Contohnya asas kerahasiaan, asas kesukarelaan. Nah, asas kerahasiaan sendiri itu adalah di mana dalam proses konseling kita itu harus menjaga rahasia. Jadi saya tidak akan menceritakan kepada orang lain apa yang telah Mbak Farida ceritakan ke saya gitu, tanpa seizin Mbak Farida. Jadi mungkin kalau Mbak Farida bilang boleh ceritakan ke siapa gitu, mungkin saya ceritakan, tapi itu hak atas izin Mbak Farida. Terus atas kesukarelaan, jadi Mbak Farida datang ke sini itu atas dasar sukarela, tidak disuruh siapapun kan. Iya tanpa paksaan kok. Iya itu. Jadi sampai sini sudah paham? Iya sudah. Oke, baik, silakan Mbak Farida boleh mulai cerita tentang masalahnya tadi. Jadi gini Mbak, saya kan punya sahabat lah, yang kita tuh sahabatan udah deket banget dari kecil gitu. Terus akhir-akhir ini kita tuh udah jarang banget bareng gitu, maksudnya udah nggak bareng-bareng gitu loh Mbak, kayak udah bisa sendiri-sendiri gitu. Dan saya awalnya juga nggak terlalu ngerti gitu masalahnya apa, karena kalau saya pribadi ngerasanya nggak ada masalah apa-apa gitu Mbak, cuma dia kayak menghindar, kayak menjauh sendiri gitu dari saya. Gitu. Mungkin karena sudah sama-sama sibuk atau mungkin dianya udah sekarang kan udah kuliah ya Mbak ya. Iya sudah kuliah sih. Mungkin saling sibuk Mbak, makanya sekarang dia itu kelihatan menghindar kata Mbak Farida tadi. Atau mungkin kan sekarang meskipun jarang ketemu kan masih ada HP ya Mbak ya. Iya. Apakah sering kontak-kontakan atau gimana Mbak? Nah itu dia Mbak, sebelumnya kan kita tuh punya WhatsApp grup gitu loh, yang isinya tuh kita memang yang sahabatan banget berlima gitu. Terus tiba-tiba dia tuh kayak apa ya, kayak keluar dari grup tanpa ada ngomong apapun gitu, dan kita juga nggak ngerti itu masalahnya apa. Nah sejak saat itu dia tuh udah nggak pernah kontekan Mbak sama kita, kayak chat ataupun bahkan kalau ketemu nyapa aja udah nggak pernah gitu Mbak. Udah kayak gimana ya, ya kayak orang nggak kenal gitu loh. Saya bingungnya di situ juga kenapa. Oh, tadi Mbak Frida bilang kan dia keluar dari grup ya. Iya. Nah, sebelum keluar dari grup itu, apakah ada mungkin kayak tingkahnya atau gimana yang menurut Mbak Frida, oh mungkin karena ini atau gimana? Mungkin pernah ketemu bareng terus salah ngomong dari 5 grup tadi kan ya? Iya. Lima anggotanya ya? 5 anggotanya dalam satu grup. Dalam satu grup. Oh ya, mungkin sebelum dia keluar dari grup itu ada pertemuan atau apa yang kiranya menyakiti dia gitu, mungkin tanpa sengaja kayak menyinggung atau gimana gitu.
saya ngerasanya sih kita tuh pernah kayak menghadiri suatu acara gitu loh mbak. Kan niatnya datang berlima gitu, tapi saya berempat sama teman-teman saya ini tuh udah berangkat dan dia tuh nggak mau bareng gitu loh. Terus pas di tempat acara dia tuh kayak menyendiri gitu loh, maksudnya nggak mau yang duduk bareng sama kita gitu. Dia milih duduk sama orang-orang lain gitu, yang dia tuh kan kaget gitu loh, kenapa orang nggak ada apa-apa kok nggak mau gitu loh maksudnya. Nah setelah dari acara itu tuh dia mulai kayak nggak ngomong sama kita, udah mulai nggak kontekan sama sekali. Nah dari situ juga udah mulai dia kayak yang tadi saya bilang keluar dari grup dan udah mulai benar-benar lost kontak gitu mbak. Oh gitu. Lalu dalam acara tadi kan dia kumpul sama orang lain yang Iya, biasanya sama grupnya Mbak, tapi karena waktu itu dia tuh tiba-tiba sama orang lain lah. Apakah dalam acara itu dia itu menyapa atau bagaimana? Kan biasanya walaupun nggak kumpul sama grupnya Mbak, tapi kan tetap nyapa gitu loh. Iya. Nah itu dia tuh gimana? Apakah menyapa atau sekedar Mbak aku udah berangkat duluan nih atau gimana? Atau ada obrolan-obrolan kecil atau gimana Mbak? Nah pas di acara itu udah memang benar-benar dia nggak nyapa, nggak ada ngomong sama sekali gitu mbak. Ya kayak yang saya tadi bilang gitu, udah kayak orang nggak kenal, kayak udah nggak kenal sama saya sama teman-teman saya yang lain gitu mbak. Diem aja, nggak ada nyapa, nggak ada ngomong apa atau apa gitu. Dari situ udah nggak pernah ngomong-ngomongan lagi. Oh, jadi dia itu tiba-tiba keluar dari grup karena waktu acara itu juga dia nggak ada ngomong apa-apa. Iya, Tiba-tiba diam aja. dia sendiri ya Mbak ya, Iya. yang menjauh gitu. Lalu sedekat apa sih Mbak Farida sama dia ini? Mungkin lebih bisa dijelaskan lebih detail. Mungkin dari kecil bareng terus atau gimana? Ya kalau saya pribadi sih menurut saya deket banget gitu mbak, karena kan ya memang dari kecil gede bareng gitu kan. Eh, dari kecil main-mainnya bareng gitu, terus pas udah gede kemana-mana selalu bareng gitu, kayak pergi kemana dia selalu ngajak saya selalu ngajak dia gitu, kayak tiap hari pasti mainnya ke rumah saya gitu, kayak ya deket banget lah mbak, ngapa-ngapain berdua gitu, ngapa-ngapain sama dia gitu, maksud saya kemana-mana selalu sama dia. Terus sekarang tiba-tiba dia menghindar, dia tiba-tiba menjauh, ya rasanya kayak aneh aja gitu loh mbak, yang biasanya udah bareng-bareng terus tiba-tiba hilang gitu, pasti kan kerasa gitu loh. Iya, tadi kan Mbak Farida kan dia ini sering main bareng sama Mbak Farida, sering main ke rumah Mbak Farida ya. Apakah rumahnya itu dekat sama rumahnya Mbak Farida? Deket banget sih mbak, kita itu satu RT, kalau jalan kaki ya nyampe lah gitu. Oh gitu, berarti deket banget ya Mbak ya? Deket. Bisa dikatakan teman kecil ya Mbak? Iya temen dari kecil itu mbak emang. Dia itu seumuran sama Mbak Farida atau gimana? Dia 1 tahun lebih muda dari saya. Oh gitu. Tapi akrab banget ya Mbak, kan rumahnya dekat. Otomatis dari kecil itu mungkin bisa ini ya, lebih main bareng dari kecil. Iya. Gitu. Lalu gimana akhir-akhir ini, apakah kalau ketemu di jalan nyapa atau gimana? Kan katanya tadi itu tetanggaan ya Mbak ya, Iya, rumahnya tetangga. dekat. Terus kalau Mbak Frida lewat rumahnya, apakah dia itu nyapa atau gimana? Saya ngerasanya gini sih mbak, karena saya kan yang lebih tua gitu, jadi ya udahlah saya yang ngalah gitu. Jadi kalau tiap lewat rumahnya, kalau pas dia ada di depan gitu pasti saya sapa gitu, dan ya kadang dia kayak nyaut cuma senyum gitu, kadang juga pura-pura nggak lihat, kadang pura-pura kayak nggak tahu kalau ada saya gitu loh mbak. Tapi ya saya berusaha kayak gimana caranya supaya ya bisa baik-baik aja gitu, meskipun dianya ya kadang respon kadang juga enggak gitu. Lalu dari Mbak Farida tadi yang nyapa gitu, apakah dia menunjukkan sikap yang seperti dulu, kayak oh iya hai Mbak kita main bareng ya, atau gimana? Atau mungkin karena menurut pandangan Mbak Farida sendiri nih, apakah dia bersifat kayak pas disapa itu kayak cuek atau gimana? Kalau menurut saya beda banget ya mbak, dari yang dia dulu gitu. Kalau dulu kan tiap kali nyapa pasti kan langsung
kayak ketawa bareng langsung bercanda gitu loh mbak. Nah kalau akhir-akhir ini tuh ya cuma sekedar iya gitu aja, kayak nggak ada bahasa basi lain gitu mbak, kayak yang kalau misalkan kita disapa orang nggak kenal gitu loh mbak, kayak kita mau nggak ngerespon kan nggak enak gitu, jadi mungkin kayak gitu dia ngerasanya. Kayak canggung gitu nggak sih mbak? Iya kayak canggung mbak kalau ketemu sekarang itu. Lalu apakah kalau misalnya ketemu di jalan nih, kalau bukan di lingkungan rumah, apakah dia nyapa atau pura-pura nggak tahu? Kalau misalkan, atau mungkin belum pernah sih, atau sudah pernah ketemu di jalan, nggak nyapa gitu. Belum pernah ketemu sih mbak, kalau di luar desa gitu terus nyapa gitu belum pernah ketemu sih. Gitu. Oh iya, jadi belum pernah ketemu di jalan gitu ya mbak? Belum pernah sih. Gitu. Lalu mungkin apakah pernah Mbak Farida atau temannya tadi tiba-tiba menghubungi di WhatsApp? Mungkin pernah? Pernah sih mbak, saya yang ngechat gitu pas kemarin dia ulang tahun kan. Ya saya mau ada itikat baik gitu loh mbak, masa ya temen dari kecil ulang tahun nggak even cuma ngucapin gitu loh, masa nggak ada. Saya berusaha ngucapin gitu kan, saya chat lewat WA gitu ya, saya ngetik panjang lebar, saya doa segala macam gitu loh mbak, ya sewajarnya orang ngucapin gitu. Dibales dan direspon dengan baik sih mbak kemarin gitu, dia balasnya kayak ya makasih mbak gitu ya, responnya baik banget pas kemarin gitu. Saya udah ngerasa kayak wah ada feedback baik nih gitu, ya udah gitu, saya udah mulai lega, udah mulai seneng gitu. Terus kok setelah itu saya nggak tahu ya itu dia nyindir siapa gitu mbak ya, cuman nggak tahu kenapa rasanya saya tuh ngerasa itu buat saya gitu, karena dia itu buat story WhatsApp gitu mbak tentang kayak temen kalau ada butuhnya dateng, kalau nggak dibutuhin dia nggak ada gitu loh, dia nge-update status kayak gitu kan. Terus saya nggak merasa melakukan itu, cuman saya ngerasa kayak mungkin itu ditujukan untuk saya, karena sebelumnya itu kan saya ngucapin mbak ke dia gitu kan, kita udah nggak chatan tuh udah lama gitu loh mbak, terus tiba-tiba saya ngechat gitu kan. Ya saya ngerasanya gitu sih, tapi ya semoga aja bukan gitu, cuma pikiran saya aja gitu. Tapi setelah itu udah nggak chatan lagi kita. Oh gitu, jadi Mbak Farida yang memulai biar hubungannya terbaik gitu ya mbak ya. Iya. Pas ulang tahunnya diucapin, terus dia responnya juga baik, tapi setelah itu dia malah bikin story yang kayaknya itu Iya. ditujukan untuk Mbak Farida gitu ya. Lalu ini ya mbak, apakah setelah kejadian itu, setelah Mbak Farida menghubungi dia lewat WhatsApp itu, apakah ketika bertemu dia yang nyapa dulu atau gimana? Apakah belum pernah ketemu setelah ulang tahunnya itu? Setelah saya ngucapin itu sempat ketemu sih mbak, ya kayak saya lewat depan rumahnya, dia pas di depan lagi nyapu atau lagi nongkrong aja gitu, ya tetap mbak kayak sebelumnya, kayak ya tetap diem gitu, pura-pura nggak lihat kalau ada saya. Ya kayak sebelumnya gitu mbak, tetap kayak nggak pernah nyapa, nggak kayak ya pura-pura nggak tahu gitu kalau ada saya lewat. Gitu. Kata Mbak Farida tadi kan kayak pura-pura nggak tahu lah. Bisa jadi loh mbak dia nggak tahu beneran kalau ada Mbak Farida. Mungkin karena dia itu lebih gini, karena dia itu terlalu fokus sama bersih-bersihnya gitu. Jadi nggak tahu kalau Mbak Farida lewat mungkin. Ya mungkin aja sih mbak ya. Lalu apakah kalau di WhatsApp itu kan ada story ya mbak? Apakah sampai sekarang itu masih dia itu bikin story apa kesibukannya atau gimana mbak? Akhir-akhir ini saya tuh udah nggak pernah lihat story dia gitu mbak. Dia juga udah nggak pernah lihat story saya. Saya nggak tahu entah saya di hidden, story saya di mute, atau memang nomor saya udah nggak di save lagi, saya nggak tahu. Cuman kalau nomor dia ya masih tetap saya save gitu di HP saya. Gitu ya mbak. Mungkin ini mbak, apa namanya, dia sibuk mungkin jadi nggak bikin story WhatsApp. Iya bisa Makanya jadi. dia itu ya kayak kadang kan ada ya mbak orang yang dulunya itu kayak alay banget gitu loh di story WhatsApp, dikit-dikit di update, Iya, di paham. update. Tapi sekarang
karena semakin dewasa makin ngerti, oh ini nggak harus diupdate, Iya, ini nggak harus semua ditunjukkan gitu ya mbak. Iya gitu. Lalu kalau keluarganya ke Mbak Farida ini gimana? Kan katanya tadi teman dari kecil, teman rumah gitu. Kalau keluarganya itu gimana ke Mbak Farida? Kalau keluarganya sih ya biasa aja sih mbak, maksudnya nggak ada yang nggak suka atau gimana, cuman kalau di depan saya ya gitu ya kayak selayaknya tetangga sama tetangga aja gitu, biasa kayak ya nyapa-nyapa biasa ya, kayak ngerasa kayak saya ngerasanya kayak ya itu masalah anaknya gitu loh, orang tuanya nggak usah ikut-ikut gitu. Tapi kalau di depan saya kayak gitu sih mbak, nggak tahu lagi ya kalau di belakang gimana gitu. Oh gitu, jadi nggak pernah ikut campur ya? Nggak pernah ikut, kamu kenapa nggak pernah main sama saya gitu? Nggak pernah ngomong kayak gitu sih. Lalu kan tadi kata Mbak Farida itu ada 5 anggota dalam grup itu. Iya. Nah, teman-teman yang lain itu gimana? Apakah merasa seperti itu juga ataukah dia itu hanya ke Mbak Farida yang sikapnya seperti itu? Nah setelah kejadian itu kan saya nanya nih mbak ke teman-teman saya yang lain gitu, dan mereka juga bilang gitu kalau si dia ini juga merasa si dia ini juga menjauhi teman-teman saya yang lain gitu, dan mereka juga nggak tahu gitu alasannya karena apa gitu, kenapa dia tiba-tiba sama memperlakukannya itu sama gitu mbak, kayak kalau ketemu sama keempat teman saya yang lain ini pura-pura nggak tahu, nggak pernah nyapa gitu, perlakuannya tuh sama banget kayak perlakuannya ke saya gitu mbak. Gitu. Terus waktu ulang tahunnya apakah teman-teman yang lain juga ikut ngucapin atau enggak? Kalau itu saya kurang tahu sih mbak, cuman kalau pas ulang tahun kemarin yang saya tahu tuh ada salah satu dari keempat teman saya ini yang ngucapin juga. Jadi ada saya sama teman saya yang ngucapin gitu. Ya dikasih respon yang baik juga sih mbak. Cuman setelah itu teman saya yang ngucapin ini tuh malah nggak disapa gitu. Padahal sebelum dia ngucapin itu dia tuh yang teman saya ini tuh masih nyapa teman saya gitu loh mbak. Masih nyapa-nyapa gitu, masih omong-omongan gitulah. Tapi setelah ngucapin ulang tahun itu udah nggak sapa-sapaan lagi, nggak tahu ada apa, nggak tahu kenapa. Gitu. Jadi sikapnya kayak gitu itu nggak hanya ke Mbak Farida tapi ke teman-teman yang lain juga ya mbak ya. Oh ya, mungkin ini ya mbak, apa namanya, dia itu memang lagi sibuk mbak, jadi kayak bisa jadi karena dia itu sibuk kuliahnya makanya dia agak berubah, atau mungkin dia itu di sana di lingkungan kuliahnya itu punya teman-teman yang baru mungkin. Ya bisa sih mbak, soalnya saya juga sering dengar gitu kayak dia tuh udah punya teman baru yang tanda kutip lebih kaya gitu loh mbak. Jadi ya gitu. mungkin karena itu juga bisa jadi gitu. Kalau di lingkungan rumah nih mbak, misalnya ada kegiatan di desa gitu, apakah dia ikut atau gimana mbak? Kalau itu saya kurang tahu ya mbak, mungkin ikut, cuman nggak selalu gitu loh mbak, kadang nggak ikut juga gitu. Mungkin kalau ada acara yang sekiranya di lingkungan RT mbak tadi, terus mbaknya ikut, dianya nggak ikut, atau mungkin seperti itu? Enggak juga sih mbak, tapi kemarin pernah kita itu menghadiri acara bareng gitu. Terus ya itu tadi dia tuh tetap nggak bareng sama kita berlima gitu mbak, dia tuh tetap milih sendiri dan nyari temen sendiri gitu loh mbak, nggak mau gabung sama kita, ya tetap kayak gitu. Nah menurut mbak Farida nih, dia kan nyari teman sendiri itu tadi, dia nyari teman itu dia tuh menurut mbak Farida itu dia itu gimana ya, nyaman nggak sih kelihatannya kayak dibuat-buat seolah-olah dia itu akrab sama teman-teman barunya, atau dia itu emang nyaman sama mereka? Kalau saya lihat sih kayaknya dia berusaha menyamankan diri dengan orang-orang ini gitu mbak, karena kan kalau nggak mau bareng sama saya dan teman-teman saya, ya dia harus nyari orang lain gitu loh mbak. Ya kalau nggak kan dia bakalan sendiri, benar-benar sendiri gitu ya. Kalau menurut saya sih dia berusaha menyamankan diri gitu. Gitu. Jadi dia itu kayak daripada ini kayak nggak ada teman, daripada sendirian, Iya. mending cari teman
lain yang mungkin menurut dia itu sebelumnya dia nggak nyaman sama teman-teman barunya itu gitu ya Mbak. Iya. Nah, lalu dulu sebelum ada masalah seperti ini, apakah temennya Mbak tadi itu emang orangnya itu gampang bergaul sama orang lain, atau hanya kalau di lingkungan rumah nih Mbak, hanya dengan teman-teman Mbak Fadri yang di grup itu aja, atau memang dia itu sama teman yang lain kalau di rumah? Kalau sebelum ada masalah itu kita tuh sebenarnya kan bertujuh ya Mbak. Iya. Iya bertujuh, terus ada satu lagi teman saya gitu. Nah dia itu ikut-ikutan keluar dari grup, tapi kita tuh nggak tahu juga masalahnya apa. Nah tapi kalau sama teman saya yang satunya ini, saya masih akrab banget, masih baik gitu loh Mbak. Nggak beda sama yang pertama tadi, yang nggak pernah sapa-sapaan. Kalau yang ini tuh masih sapa-sapaan, dia masih main ke rumah saya gitu. Cuman dia ikut-ikutan teman saya keluar dari grup yang kita ada grup sahabatan itu loh Mbak. Iya, nah si teman saya ini ya bergaulnya sama anak yang satunya ini. Kan mereka berdua sama-sama keluar dari grup gitu Mbak. Jadi ya kemana-mana berdua terus. Nah karena teman saya yang satunya ini udah menikah dan ikut suaminya, ya otomatis yang teman saya yang nggak nyapa tadi tuh di lingkungan kita itu ya benar-benar sendiri gitu Mbak. Gitu, jadi kayak ditinggal gitu ya Mbak? Iya ditinggal. Tapi ya kadang dia tuh bukan mainnya sih, kayak nongkrongnya gitu ya lebih ke sama ya ibu-ibu, tetangga gitu loh Mbak, kayak ngerumpi bareng sama tetangga gitu. Saya kan nggak suka gitu kalau ngerumpi sama ibu-ibu gitu ya Mbak. Saya lebih banyak di kamar gitu, di dalam kalau ada teman-teman baru gitu ngobrol-ngobrol bareng. Nah, kalau dia tuh enggak, mainnya ya udah sama ibu-ibu gitu. Kalau enggak ya keluar sama salah satu, ya ada sih yang satu RT gitu Mbak, tapi dia tuh adik, umurnya tuh masih di bawah kita 2 atau 3 tahun gitu loh Mbak. Padahal sebelumnya mah apa ya, nggak pernah deket, nggak pernah keluar bareng gitu Mbak. Pas ya ini aja mungkin dia mikirnya nggak ada teman lagi, ya udah sama ini aja gitu. Gitu. Jadi temennya tadi yang pertama sama yang kedua itu masih akrab gitu ya. Iya. Tapi sama yang 5 temennya Mbak Farida tadi itu enggak yang masih di akrab. grup itu enggak akrab. Gitu. Jadi dia lebih memilih kalau di rumah itu bermain sama yang di bawahnya 3 tahun itu tadi. Iya. Padahal awalnya itu nggak pernah. Gitu. Dia punya ini nggak Mbak? Mungkin kan kalau Mbak Farida keluar sama teman-teman yang di grup tadi itu, apakah dia itu juga, masa sih dia di rumah aja, masa dia nggak keluar? Mungkin dia punya teman kayak pacar gitu? Oh kalau itu sih, kalau saya lihat ya Mbak, dia tuh keseringannya tuh keluar bareng ya sama pacarnya itu gitu. Kemana-mana ya selalu sama pacarnya. Ya udah kan pacarnya juga sering main ke rumahnya gitu loh Mbak. Jadi mungkin temennya ya cuma pacarnya itu aja gitu, kemana-mana barengnya ya sama pacarnya. Gitu. Apakah dia itu berubahnya karena punya pacar ini atau gimana? Atau mungkin pacarannya itu pas itu tadi keluar dari grup atau gimana Mbak? Sepertinya mereka pacaran tuh memang setelah keluar dari grup, cuman nggak langsung gitu loh Mbak, ada jangka waktunya gitu, terus mereka pacaran gitu kalau nggak salah. Jadi bisa jadi ya Mbak, dia itu punya pacar terus menghindari teman-temannya, bisa jadi juga. Gitu. Lalu apakah dia ini sekarang kayak, kan kata Mbak Wida tadi itu sering ngumpul sama ibu-ibu gitu ya, di lingkungan rumah gitu. Nah menurut Mbak Wida apakah dia nyaman di lingkungan itu sama ibu-ibu tadi? Kalau saya lihat sih nyaman ya Mbak, karena memang dari semenjak kita pas deket dulu memang dia sering apa ya, kayak ngerumpi bareng ibu-ibu gitu Mbak. Memang anaknya suka gitu kalau ngerumpi bareng gitu. Kalau saya lihat sih ya nyaman aja gitu dia. Dia nyaman-nyaman aja. Jadi dari masih waktu bergabung sama grup itu dia juga kayak gitu, sukanya ngerumpi sama ibu-ibu gitu. Jadi keluar dari grup itu pun juga sama. Cuma bedanya itu
sikapnya ya tadi ya mbak ya, Iya. yang tiba-tiba keluar dari grup nggak tahu kenapa, terus pas di rumah disapa ya kayak orang nggak kenal gitu. Iya benar. Terus yang tadi ya apa namanya, kalau sama pacarnya itu sering keluar atau gimana mbak? Sering jalan bareng atau gimana? Mungkin kan mbak Warga tahu, soalnya kan katanya tadi serumah, teman Satu RT, satu ya. RT, teman dekat, teman rumah gitulah. Sering banget sih mbak, kalau saya lihat hampir tiap hari gitu yang keluar bareng gitu. Ya mungkin event cuman nyari jajanan atau apa gitu. Saya lihatnya memang sering banget gitu kalau keluar sama pacarnya. Gitu ya mbak. Tapi kadang memang ada orang yang lebih ini sih mbak, kayak kalau sudah punya pacar itu kayak teman hidupnya gitu mbak. Kalau apa-apa sama dia bucin banget gitu loh mbak. Oh iya benar. Kadang ada orangnya seperti itu. Nah, sebelum keluar dari grup itu, apakah dia nggak pacaran? Sebelum keluar dari grup pacaran juga mbak, cuman bukan pacarnya yang sekarang gitu loh, sama mantannya yang dulu gitu. Saya juga kenal kalau sama mantannya yang dulu. Mungkin nggak sih mbak kalau pacarnya ini ngelarang dia untuk gabung sama mbak dan teman-temannya dan temen yang satu grup tadi? Kurang tahu juga sih mbak ya, tapi ya bisa jadi sih, tapi saya nggak mau suuzon sama orang gitu ya mbak ya, jadi ya nggak tahu juga sih. Gitu. Lalu pacarnya ini itu orang jauh ataukah dekat-dekat tetangga desa atau gimana mbak? Pacarnya ini satu desa sama kita gitu mbak, cuman masnya ini tuh beda RT sama kita gitu, cuma beda RT aja. Jadi kan kalau satu desa otomatis tahu dong kebiasaannya. Iya. Gitu. Gitu ya mbak. Jadi akhir-akhir ini gimana, apakah mbak Warida pernah ketemu lagi sama dia? Tadi mungkin waktu mau ke rumah saya ketemu sama dia mungkin? Enggak sih mbak, tadi pas saya lewat rumahnya itu tutupan, rumahnya itu tertutup gitu loh, kayak nggak ada orang, nggak tahu kemana. Gitu, jadi nggak ketemu ya mbak ya? Iya. Jadi setelah kira-kira ulang tahunnya kapan mbak? Atau bulan ini atau gimana? Ulang tahunnya dia udah lewat sih mbak, September kemarin gitu. Gitu. September, Oktober, November, jadi 2 bulanan lah mbak ya? Iya 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Nah, itu setelah ulang tahunnya, jarak dari ulang tahunnya sampai ke sini itu dia nggak pernah nyapa? Udah nggak pernah nyapa mbak. Jangankan nyapa gitu, orang chat aja udah nggak pernah, lihat storynya juga udah nggak ada gitu. Nggak tahu di save apa enggak nomor saya. Gitu. Jadi kira-kira udah lama ya mbak ya? Ya lumayan juga mbak. Keluar dari grupnya itu kira-kira berapa lama mbak? Hitungan bulan atau mau ulang tahunnya itu 1 bulan sebelum ulang tahun atau gimana? Jauh sebelum ulang tahun sih mbak, beberapa bulan jauh sebelum ulang tahunnya dia gitu. Pernah nggak sih mbak teman-temannya mbak ini yang satu grup atau mbak sendiri itu coba tanyain ke dia, coba bertanya kenapa sih kok sikapnya tiba-tiba berubah, atau mungkin ada yang seperti itu? Kalau sampai sejauh ini belum sih mbak gitu, cuman saya sama teman saya yang satunya, maksud saya teman saya satunya ini punya rencana gitu kan, dia mau mengadakan acara lamaran gitu. Nah niatnya kita tuh mau undang dia untuk datang gitu, karena kan temen gitu loh mbak, masa kan nggak enak gitu kalau nggak diundang. Nah kalau dia nggak datang itu baru kita tanyain gitu, kenapa kok nggak datang padahal kan udah diundang apa segala macam. Ya kita lihat nanti aja dulu gitu. Nah ya itu tadi mbak, boleh itu mbak kayak diundang terus nyoba di apa ya, dibaik-baikin gitu loh. Iya. Tapi kalau ditanyain kenapa sikapnya berubah itu belum pernah ya mbak? Belum pernah. Kayak chat ke dia, tanya kayak itu tadi, sebenarnya itu kita itu ada masalah apa sih kok tiba-tiba kamu keluar dari grup, itu belum pernah ya mbak? Belum pernah saya nanya kayak gitu. Gitu ya mbak. Kayak mana mbak setelah bercerita ini, apakah sudah lega? Sangat lega sih mbak, karena kan dari kemarin-kemarin saya kayak mendem gitu loh, nggak ada yang bisa saya ajak
ngobrol gitu. Sekarang udah lega banget gitu Mbak Wulan bisa dengerin cerita saya gitu. Iya, jadi jadi ini ya Mbak, apa kedepannya Mbak Wadida tadi itu mau ngajak dia ini ke acara Lamaran teman saya gitu ya. gitu, untuk memperbaiki hubungannya. Iya. Kan ya teman dari kecil, sahabat juga, nggak enak kalau nggak baik gitu. Iya. Ya saya doain semoga ini sih Mbak, semoga cepatnya membaik hubungannya. Amin. Yaudah ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Wulan sudah mau mendengarkan cerita saya gitu. Sudah memberikan saran-saran juga gitu. Ini saya kayaknya ada pekerjaan lain gitu Mbak. Jadi saya mau pamit pulang dulu. Oh iya, kalau masih ada yang ingin diceritakan mungkin tentang dia masih kurang kayak masih perlu konseling lagi, bisa chat saya nanti ya Mbak ya. Iya. Terima kasih banyak ya Mbak. Iya. Itu maaf banget merepotkan gitu. Iya, Mbak. Saya permisi dulu. Assalamualaikum.